kan. Terus Firaun dan pengikutnya itu adalah masalah-masalah yang udah mengikuti kita di belakang gitu ya, udah kayak mau ngejar-ngejar kita, udah kayak membunuh kita gitu ya, udah kayak kita mau nyerah gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Aniria. Kali ini aku mau share tentang kiat-kiat menghadapi masa-masa sulit, dimana kita ya sebagai manusia tidak mungkin terlepas dari yang namanya masa sulit ya kan. Pasti ada masa dimana kita itu down, drop ya, kayak hopeless gitu. Nah, gimana kita supaya tetap kuat dan bisa bangkit dari kondisi-kondisi terpuruk atau masa-masa sulit di hidup kita. Nah, semua itu aku angkat ya, aku sharing di sini itu dari salah satu referensi ya, dan sangat menginspiratif sekali tentunya. Gimana selengkapnya? Tonton terus video aku ya. Kayak gimana teman-teman kiat-kiat menghadapi masa-masa sulit ala sahabat-sahabat Rasulullah ya tentunya. Lagi-lagi kita harus referensinya itu ya ke Rasulullah dan para sahabatnya ya, karena kita landasan dasarnya untuk kita melakukan sesuatu itu adalah dari Rasulullah ya kan. Nah, sekarang aku ambil dari ini, buku Pola Pertolongan Allah. Nah, kita coba sama-sama bedah bukunya ini ya sedikit. Kisah yang mau aku angkat itu tentang Nabi Musa dan kisah Siti Hajar. Nah, di sini teman-teman, aku kalau lihat buku ini aku belinya udah lama ya, 2017. Dan ini juga salah satu buku yang sahabat aku juga ya, sering aku baca waktu aku sakit nggak berdaya ya, waktu kena GERD itu. Ini juga salah satu sebagai sahabat aku yang membuat aku bisa sembuh juga, nemani aku sampai sembuh. Nah, sebelum kita bicara masalah solusi ya, tentunya kan kalau kita ada dalam masa sulit gitu ya, pasti yang kita harapkan adalah solusi. Tapi kan kita nggak bisa yang solusi itu ijik-ijik celing langsung datang ya, itu semua berproses kan gitu. Nah, sebelum itu pada saat masalah datang, kemudian ujian itu hadir, ada ungkapan Ibnu Athaillah ya, di buku ini juga dikatakan bahwa jangan melihat seberapa besar masalahnya atau ujiannya, bentuk ujiannya, tapi lihatlah sosok yang mengujimu, sosok yang mendatangkan masalah untukmu. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah adalah hiburan orang-orang yang beriman ya, hiburan orang-orang yang hatinya bertaut kepada Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu menghibur kita dengan ingat aku gitu. Jangan ingat masalahmu, tapi ingat akunya itu loh yang ngasih masalah itu loh siapa gitu. Nah, tentu di sini karena Allah lah yang menguji kita, Allah lah yang menghadirkan masalah kita. Pasti Allah tuh udah tahu nih kapasiti kita, mampu enggaknya kita gitu. Nah, jadi di sini lagi kita terhiburnya. Pasti yang terjadi kali ini itu kita bisa melalui gitu. Dan pasti Tuhan lihat kita sanggup mengatasinya. Makanya kita dikasih ujian. Nah, tidak ada orang yang tidak diuji dengan masalah ya. Pasti ada gitu. Karena kan dengan hidup aja buat aku tuh ada masalah gitu. Kita udah kehilangan Tuhan dari alam rahim ya ke dunia itu udah. Kenapa kita nangis? Karena kita kehilangan sosok yang melindungi, menyayangi kita gitu, yaitu Allah. Makanya nangis bayi itu lahir ke dunia gitu loh. Nah, dengan hidup itu udah masalah gitu. Jadi ya wajar aja kalau kita memang diiringi atau dibersamai oleh masalah. Nah, sekarang permasalahannya dari masalah itu adalah cara kita merespon atau menghadapinya. Sekarang kita ambil hikmahnya dari kisah Siti Hajar ya. Siti Hajar itu kan istri Nabi Ibrahim ya kan. Waktu itu kan Nabi Ibrahim mau pergi ya dakwah, tapi meninggalkan Siti Hajar yang nggak punya apa-apa ya, beserta bayinya itu Nabi Ismail. Tapi Siti Hajar karena tauhidnya yang begitu kuat, karena itu kehendak Allah, maka mengikhlaskan untuk Ibrahim pergi untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, Siti Hajar ini ditinggal di tempat yang tandus, ya kan, di padang pasir, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada makanan, bayangkan. Kemudian pada saat si bayinya menangis, si Nabi Ismail menangis, Siti Hajar, apa yang dilakukan Siti Hajar? Nah, Siti Hajar ini dia sa'i teman-teman, sa'i dari Bukit Safa ke Marwah, ya kan, bolak-balik sampai 7 kali. Sekarang kenapa bolak-balik 7 kali? Padahal udah tahu loh, yang dicari kan bayinya nangis tuh nggak ada air, nggak ada minuman ya. Jadi yang cari itu adalah
pasti air dong untuk minum, untuk memberi minum bayinya gitu ya. Nah, kenapa harus sampai 7 kali kalau cuma nyari air gitu? Ternyata rahasianya sa'i 7 kali bolak-balik itu adalah Siti Hajar tidak mencari air, teman-teman, tapi adalah mencari yang punya air, sumber airnya, yaitu Allah. Nah, kalau Siti Hajar logisnya dia cuma mencari air 1-2 kali bolak-balik udah jelas nggak mungkin ada air gitu. Tapi karena tauhid Siti Hajar tadi ingin mencari Tuhan di dalam kesulitannya dia, ya, dia sampai bolak-balik 7 kali. Sehingga pada saat ke-7 itu airnya muncul di mana? Airnya tidak di Bukit Safa ataupun Marwah, tapi adalah di kaki Ismail, di dekat kaki Ismail. Nah, bayangin kalau kita gitu, kalau kita punya masalah yang kita sibukkan adalah mencari solusinya kan gitu, pasti gitu ya. Aduh ini gimana ya, apa yang dilakuin ya, apa yang dikerjain ya, apa yang gimana caranya ya, kan kayak gitu. Tidak mencari Tuhannya. Padahal segala masalah itu dengan solusinya itu sudah sepaket. Nah, sekarang permasalahan kita, percaya nggak sih bahwa Tuhan itu udah ngasih sepaket itu sama kita? Nah, kita itu ditugaskan untuk istiqomah sebenarnya berada di jalan Tuhan ya, di tauhid ya, atau di takwanya kita kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Sama seperti Siti Hajar. Kalau Siti Hajar mencari air, dia putus asa, sudah nggak sampai 7 kali dia berikhtiar, cuma 2 kali tok udah selesai. Mungkin nggak tahu nasibnya dia gitu. Tapi karena dia takwa banget sama Allah, tawakal banget, nggak tahu caranya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini cari Tuhan gitu. Sehingga akhirnya Tuhan memberi solusi dari arah yang tidak disangka-sangkakan. Itu juga janji Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cerita dari zaman dulu kala ya, tentunya dari Rasulullah dan para sahabatnya, pengikutnya, nabi-nabi ya kan, juga pengikut-pengikutnya, saudara-saudaranya, keluarganya, itu banyak hal yang bisa dipelajari. Nah, seperti juga salah satunya tadi kisah Siti Hajar. Nah, kemudian ada lagi kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu teman-teman sudah ada di zona nyaman, enak banget sudah hidupnya. Tapi diperintah Allah untuk memberikan dakwah kepada Firaun dan pengikutnya, bahwa ya Tuhan tuh aku gitu, Allah gitu, nggak ada Tuhan lain selain Allah. Nah, ketakutan Firaun waktu itu adalah kedikdayaan dari ketakutan Musa waktu itu adalah dengan kedikdayaan Firaun yang luar biasa kan, berkuasa, kuat ya kan, punya segalanya, sementara Musa nggak punya apa-apa gitu. Tapi dia dibimbing sama Allah, dijamin sama Allah. Inilah di sini Nabi Musa udah dijamin sama Allah ya, bahwa udah lakuin aja kamu dakwah, kamu ke Firaun lakuin aja, kamu sama aku kamu aman. Nah, sedemikian amannya jaminan Allah sama Nabi Musa, itu diberi lagi ujian kesulitan yang luar biasa, yaitu pada saat Nabi Musa dikejar-kejar oleh kaum Firaun di Lautan Merah. Nah, ini mulai awal tuh sudah dijamin sama Allah kan. Pikirannya ini kayak sudah dijamin tuh enak aja, lempeng-lempeng. Ternyata dengan jaminan Allah tadi, ditemenin Allah, dibersamai Allah, dibimbing sama Allah, itu ternyata ujiannya berat, tambah berat gitu, nggak tambah ringan. Bisa kita petik dari cerita para nabi zaman dulu ya, itu semakin ujiannya semakin berat, iman mereka tuh semakin kuat. Nah, kayak Nabi Musa pada saat dihadang di lautan, terhalang oleh Lautan Merah, nggak bisa kemana-mana, sementara di belakang itu Firaun dan pengikutnya. Yang beliau lakukan adalah berdoa sama Allah. Ya, dia percaya bahwa Allah itu akan menolongnya. Ini beratnya beratnya seorang yang berada di jalur takwa dan tawakal ya. Orang yang mau takwa, yang mau deket sama Tuhan itu tidak enak, sama sekali nggak enak ya. Bahkan orang-orang terdahulu, ada ayat Quran juga yang menyatakan mereka itu ditimpa oleh kesengsaraan, kemalangan, ketakutan yang luar biasa. Itu ada ayatnya ya. Kemudian ada lagi di sini ada surat Yusuf. Sesungguhnya kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab lain yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, di sini ada yang kita bisa petik hikmahnya, bahwa semakin kita diuji, berarti Allah itu sayang sama kita. Semakin kita banyak masalah, semakin kita diuji, kita tidak
tidak disuruh mencari solusinya, tapi kita disuruh mencari Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita sekarang mungkin kita bisa melaksanakan riyadhah-riyadhah yang tentunya diajarkan Rasulullah. Seperti misalnya kita sholat tahajud, kemudian kita membaca zikir, ya kan, Asmaul Husna. Kemudian mungkin ada yang teman-teman yang riyadhahnya bersolawat gitu. Ada juga macam-macam lah cara riyadhah itu. Nah, itu dilakukan secara konsisten dan istiqomah. Karena Tuhan itu tidak menuntut macam-macam sebenarnya dari kita ya. Allah itu hanya menuntut keistiqomahan kita dalam melakukan sesuatu. Ini bisa juga jadi satu kegembiraan buat kita yang sedang diuji, entah itu diuji dengan sakit, ya kan, diuji dengan finansial atau diuji dengan hal-hal lainnya gitu ya. Bahwa dengan ujian itu kita tuh diminta deket sama Tuhan. Jadi jangan ditinggalkan riyadhah-riyadhah yang selama ini kita laksanakan. Nah, kalau seandainya nanti udah selesai ujiannya, kita udah dapat solusinya ya, kita harus tetap juga melaksanakan riyadhah itu, karena bentuk kita memang tujuannya Tuhan loh, bukan solusinya gitu. Allah itu tidak ingin kayak udah selesai, udah dapat solusinya, terus kita lupa ibadahnya, ya kan, seadanya ibadahnya, tidak gitu. Maunya Allah itu kita selalu istiqomah, dan semoga kita juga bisa, semuanya, aku juga ya pribadi bisa selalu istiqomah. Dan satu berita gembiranya ya, bahwa jangan melihat ujian itu sebesar apa, masalah sebesar apa, tapi lihatlah siapa sosok yang menguji kita. Siapa sih di balik ujian ini? Siapa sih di balik masalah ini? Nah, itu adalah berita gembira bagi aku ya, kalau jujur aku gitu. Bagi kita semua bahwa oh ya, ini kan Allah ya yang uji gitu. Ini dari Allah, gak mungkin aku gak sanggup ini, pasti aku diberi kesanggupan gitu. Pada saat kita melaksanakan riyadhah, misalnya berzikir ya, bersolawat, tahajud, itu yang dicari tuh Allahnya, ya Allahnya Allah, bukan aduh ini gimana ya Allah, ini solusinya apa, tidak gitu. Kalau kita udah ketemu sama Tuhannya ya, kita udah ngedapetin Allahnya, udah pasti gak mungkin dong solusi itu gak dikasih gitu. Kayak gak mungkin ya Tuhan itu kayak ngajak kita tuh ke jurang gitu, semakin jatuh tuh gak mungkin. Yang membuat mungkin itu adalah pikiran kita gitu, karena kita ya tadi tauhid kita atau iman kita belum kuat gitu, belum tinggi. Nah, makanya dengan apa supaya iman kita bisa kuat, bisa semakin levelnya naik, itu yaitu dengan ujian. Makanya kok aku kayak gini ya, aku sering diomongin orang, misalnya aku sering digibahin karena mungkin aku punya takdir yang tidak seperti orang lain gitu. It's okay, nggak apa-apa. Itu adalah satu bentuk Tuhan mau naikkan derajat kita gitu. Kalau sekarang derajat kita nggak naik, terus aja riyadhahnya jangan ditinggal. Kita nggak tahu loh di alam setelah nanti orang-orang mungkin yang ngata-ngatain kita, yang ngapa-ngapain kita, terus nasibnya gitu. Yang penting kita tetap berada di state-nya Allah, di jalurnya Allah, jangan sampai kita melakukan penyimpangan yang membuat Allah itu marah sama kita. Dari kisah Nabi Musa tadi, kita analogikan ke diri kita ya teman-teman. Contoh misalnya Lautan Merah itu adalah solusi yang kita harapkan. Terus Firaun dan pengikutnya itu adalah masalah-masalah yang udah mengikuti kita di belakang gitu ya. Udah kayak mau ngejar-ngejar kita, udah kayak membunuh kita gitu ya. Udah kayak kita mau nyerah gitu. Nah, sekarang dari masalah yang ada di belakang sana, kemudian solusi yang belum hadir, apa yang kita lakukan? Gak bisa apa-apa kayak Nabi Musa, kecuali apa? Kita tancapkan tauhid yang kuat ya, doa, riyadhah kita itu semakin kencang gitu kan, doa kita semakin kuat. Ya Allah, aku cari Engkau ya Allah, di mana nih Engkau ya Allah gitu loh. Jadi nggak cari solusinya mau buka Lautan Merah tadi, apa Musa tahu Lautan Merah solusinya adalah Lautan Merah yang terbelah? Nggak tahu gitu. Nah, sama kayak kita, solusinya dari mana tuh aku nggak tahu gitu. Tapi yang jadi titik beratnya itu adalah, benang merahnya itu adalah riyadhah kita tadi gitu loh. Ikhtiar kita dalam mencari Tuhannya tadi. Nah, itu titik beratnya. Betapa kayak kita tuh harus fokusnya satu aja, just focus on Allahnya. Nah, barulah solusi itu akan didatangkan sama Allah. Nah, itu hikmah dari kisah Nabi Musa ya teman-teman. Juga sama dengan yang pertama tadi, kisah Siti Hajar, bahwa fokusnya itu adalah satu, bukan pada kita mikir masalahnya, bukan kita mikir solusinya, tapi kita yang pikirkan adalah yang ngasih solusi dan yang ngasih masalahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita bisa? Berat ya teman-teman ya. Tapi dengan insya Allah riyadhah-riyadhah yang kita jalani ya kan, itu bisa menyampaikan kita kepada rahmatnya Allah tentunya.
Penting yakin aja bahwa dari setiap kesulitan itu bersama dengan kemudahan ya. Quran surat Al-Insyirah. Jadi janjinya Allah itu udah pasti benar ya, selama kita mencari Allah, dalam kembali kepada Allah dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, karena Tuhan itu inginnya itu dikenal melalui segala sesuatu, termasuk melalui masalah. Makanya ada masalah, oh berarti ini Tuhan ini nyuruh aku nih deket ke dia nih. Oh berarti ini waktunya nih aku kenal dia lebih deket gitu. Ya teman-teman ya, kalau misalnya solusi sekarang belum datang gitu ya, mungkin apapun lah masalahnya, solusi belum ada ya, Allah tahu kok waktu yang tepat untuk menghadirkan solusi itu. Allah lebih tahu porsinya, Allah lebih tahu waktunya gitu. Allah nggak akan zalim, Allah nggak akan mungkin meninggalkan kita gitu. Allah lebih tahu waktu dan timing yang pas dan tepat untuk kita. Nah itu harus kita yakini terus dalam melaksanakan, dalam menjalani ya masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Ya itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.